Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok Data Mining akan mempresentasikan tahapan awal dalam proyek yang berjudul Analisis Persebaran Usaha Mikro di Kecamatan Tanjung Pinang Timur dengan metode clustering, di mana yang beranggotakan yang pertama Habibatul Madani dengan NIM 1901552010060. Yang kedua ada saya sendiri Muhammad Zuhairi dengan NIM 1901552011063. Dan yang terakhir ada Via Yorma Yunita dengan NIM 1901552011066. Nah, eh, apa yang akan dibahas pada presentasi kali ini? Yang pertama ada business understanding, yang kedua ada data collection, dan yang terakhir ada data type atau tipe data. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama ya, adalah business understanding. Pengertian dari business understanding adalah fase pertama dalam memahami tujuan dan kebutuhan dari sudut pandang bisnis. Kemudian, menerjemahkan pengetahuan ini ke dalam pendefinisian masalah dalam data mining. Selanjutnya akan ditentukan rencana dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, business understanding ini juga merupakan bagian dari fase pertama dari CRISP-DM atau lebih dikenal dengan Cross Industry Standard Process for Data Mining. Di mana kegiatan yang dilakukan antara lain menentukan tujuan dan persyaratan dengan jelas secara keseluruhan, menerjemahkan tujuan tersebut serta uh, menentukan pembatasan dalam perumusan masalah data mining, dan selanjutnya mempersiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, pada proyek yang akan dibangun ialah analisis persebaran usaha mikro di Kecamatan Tanjung Pinang Timur dengan metode clustering. Business understanding yang akan dibentuk berdasarkan hal tersebut, yaitu untuk dapat membantu dan memudahkan pemerintah mengenai potensi usaha di suatu kelurahan, baik itu peminjaman modal dan penetapan strategi pemasaran dari pengelompokan usaha mikro yang ada. Nah, baik, lanjut ke tahapan business understanding. Nah, yang pertama yaitu ada menentukan tujuan organisasi. Nah, menentukan tujuan organisasi ini merupakan tahapan pertama dalam business understanding. Nah, dalam proyek ini ada pun tujuan yang dibentuk, itu bagaimana dapat memudahkan pemerintah mengenai potensi usaha, peminjaman modal, dan penetapan strategi pemasaran dari pengelompokan usaha mikro yang ada di Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Nah, yang kedua itu melakukan asesmen, di mana melakukan asesmen ini merupakan tahapan kedua dalam business understanding yang meliputi kesediaan SDM data analistik, mitigasi risiko, dan khususnya ketersediaan data. Nah, dalam proyek ini ada pun tujuan dari asesmen di mana sumber daya dan peluang untuk membuka suatu usaha mikro masih sangat besar. Lengkapnya data usaha mikro yang ada di Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Nah, data usaha mikro untuk Kecamatan Tanjung Pinang Timur Tanjung Pinang tidak tersedia untuk publik, sehingga harus melakukan perizinan dari dinas terkait, yaitu Dinas Usaha Mikro Kota Tanjung Pinang. Data yang didapat berupa data mentah yang belum diolah berisi data usaha mikro dari seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Untuk melihat gambaran jenis usaha mikro yang ada digunakan metode deskriptif. Misalkan pengelompokan usaha mikro di Kecamatan Tanjung Pinang Timur dapat berdasarkan tingkat kategori usaha. Gambaran pengelompokan usaha tersebut dapat digunakan untuk menentukan strategi pemerintah dalam pemasaran, peminjaman modal, dan menentukan potensi usaha suatu kelurahan. Nah, yang ketiga yaitu menentukan tujuan data. Menentukan tujuan data merupakan tahapan ketiga yang masih termasuk dalam business understanding. Setelah melakukan asesmen khususnya terkait dengan ketersediaan data, langkah berikutnya adalah menentukan tujuan spesifik project data analistik. Nah, dalam project ini adapun tujuan dari penentukan data ialah dengan data yang ada dapat mengetahui pengelompokan usaha mikro berdasarkan kelurahan
dengan variabel kategori usaha menggunakan metode clustering. Dan yang terakhir itu merencanakan strategi proyek, merupakan tahapan terakhir dari business understanding, di mana proyek dilaksanakan dalam waktu yang singkat dan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah. Yes. Yang kedua yaitu data collection yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Pia Yorma Yunita. Kepada Pia dipersilakan. Nah, baik, saya akan menjelaskan mengenai data collection. Di mana yang pertama itu pengertian data collection. Nah, data collection ini sebagai prosedur mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis wawasan yang akurat untuk penelitian menggunakan teknik yang divalidasi standar. Nah, dalam banyak kasus, pengumpulan data atau data collection ini adalah langkah utama dan terpenting untuk penelitian terlepas dari bidang penelitiannya. Pendekatan pengumpulan atau data collection ini terbilang berbeda untuk bidang studi yang berbeda, bergantung pada informasi yang diperlukan. Nah, adapun teknik data collection menurut Sugiono pada tahun 2017 itu ada 4. Yang pertama observasi. Observasi ini diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Nah, observasi ini lebih banyak digunakan pada statistika survei, misalnya akan meneliti kelakuan orang-orang suku tertentu. Kemudian yang kedua itu ada kuesioner. Nah, kuesioner ini adalah teknik data collection yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Kemudian yang ketiga ada interview atau wawancara. Itu merupakan teknik data collection yang dilakukan melalui tahap tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Nah, kemudian yang terakhir ada dokumen. Teknik ini diambil dari dokumen atau catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Nah, dari teknik data collection ini, dalam proyek yang akan kami kembangkan, data yang digunakan pada proyek ini itu didapatkan dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro. Didapatkan dengan teknik observasi, di mana peneliti atau pengumpul data langsung mendapatkan data dari dinas terkait, yaitu Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Usaha Mikro. Nah, untuk melihat data yang berhubungan dengan usaha mikro yang ada per tahun 2022. Nah, kemudian peneliti ini akan mencatat data-data yang diperlukan dan mengumpulkan data tersebut sesuai dengan ketersediaan data yang ada di dinas terkait. Nah, data usaha mikro yang didapatkan itu terdiri dari identitas pemilik usaha mikro, jenis usaha mikro, dan alamat usaha mikro. Nah, kemudian ada metode pengumpulan dari data collection. Yang pertama itu ada pengumpulan data primer dan data sekunder. Nah, untuk pengumpulan data primer itu adalah data utama yang digunakan dalam penelitian. Terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat eksploratif dan berkaitan untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman tentang alasan dan motivasi yang mendasarinya. Nah, sedangkan data penelitian kuantitatif itu yang menggambarkan dan mengukur tingkat kejadian berdasarkan angka dan perhitungan. Penelitian kuantitatif dapat digambarkan sebagai penelitian yang melibatkan pengumpulan data numerik. Nah, kemudian yang kedua itu adalah penelitian data sekunder. Nah, untuk pengumpulan ini itu melalui buku, surat kabar, majalah, jurnal, portal online, dan lain-lainnya. Nah, proyek yang akan kami kembangkan itu menggunakan data primer berupa data yang didapatkan dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro berupa data pemilik usaha mikro. Nah, kemudian untuk data sekundernya itu didapat berupa jurnal dan penelitian terdahulu sebagai pendukung referensi dalam pengembangan proyek ini. Nah, kemudian yang saya pembahasan ketiga yaitu data tipe atau tipe data. Di mana tipe data yang terkenal dalam data mining itu ada 3, data numerik, data kategorial, dan rentang waktu. Nah, untuk numerik ini merupakan data yang biasa digunakan hampir semua jenis data mining, baik estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Nah, data numerik ini terbagi menjadi rasio dan interval. Rasio ini data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak 2 titik pada skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol yang absolut, seperti berat badan, tinggi badan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk interval ini, data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak 2 titik pada skala sudah diketahui, namun tidak memiliki titik nol yang absolut. Nah, seperti suhu,
antara 0 derajat sampai 100 derajat Celcius. Nah, kemudian yang kedua itu ada kategorial. Kategorial ini adalah tipe data yang biasanya digunakan untuk klasifikasi, di mana kategori ini terbagi menjadi dua, yaitu ordinal dan nominal. Ordinal ini adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, dengan di antara data tersebut terdapat hubungan atau berurutan, seperti tingkat kepuasan pelanggan. Nah, sedangkan untuk nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi yang menunjukkan beberapa objek yang berbeda, seperti kode pos, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan jenis data ini, data yang digunakan dalam proyek ini adalah data campuran antara data numerik dan data kategorial, yang terdiri dari alamat pendiri usaha, nama pendiri usaha, jenis usaha, dan serta alamat usaha yang akan dijalankan. Selain itu juga ada tipe data berbentuk record data yang contohnya itu seperti data matriks, data dokumen, dan data transaksi. Kemudian graph itu contohnya itu seperti tautan halaman web dan struktur molekul. Kemudian satu lagi itu ada ordered atau data terurut. Contohnya itu seperti data spasial, data temporal, data sekuensial, dan data genetik. Nah, ini merupakan data usaha mikro yang kami dapatkan dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjung Pinang, di mana itu merupakan data pelaku usaha mikro bagian kuliner pengguna gas LPG 3 kilo, terdiri dari nama, alamat lengkap, bidang usaha, dan alamat usaha. Ini terdiri dari 1.000 data untuk satu kecamatan. Nah, kecamatan yang kami ambil adalah Kecamatan Tanjung Pinang Timur, di mana dari data yang didapatkan, ini kami bisa membuat suatu klasterisasi berdasarkan jenis usaha di setiap kelurahan di Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Nantinya hasil yang didapatkan dapat membantu dan mengembangkan pemerintah dalam memajukan usaha mikro khususnya di Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Nah, oke, baiklah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kelompok kami sampaikan bisa berguna dan bermanfaat. Nah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.